Hai semuanya, nama gue Kathleen Rabika dari ST13. Di sini gue sama Naura megang kimia di tutor sebaya. Semoga penyampaian gue hari ini bisa diterima ya, amin. Hari ini gue ngebawain materi kimia pertemuan 9 tentang asam basa kehidupan. Lanjut ya ke slide berikutnya aja. Nah, asam basa itu ada di mana-mana gitu kan, kayak ada di HCl, di perut. HCl itu ada juga kan di badan kita, kayak ada di cairan lambung gitu. Sebelumnya, kenapa sih ini tuh dibeda-bedain gitu? Kok bisa sih tahu itu tuh asam, itu tuh basa? Soalnya asam sama basa itu ada ciri-cirinya ya, kita udah pasti tahu sih. Nggak tahu deh. Kalau belum tahu ya, gua kasih tahu. Kalau lupa gue ingetin. Jadi di asam itu kan dia tuh di air melepas ion H+. Ini tuh perlu di-highlight soalnya bakal dibahas terus-terusan. Terus dia pH-nya kurang dari 7. Terus yang paling umum yang kita udah belajar, dia tuh merubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Contohnya kayak ini, HCl, asam klorida di cairan lambung. Terus asam sitrat di jeruk, gak ada ya, gak ada. Di jeruk C6H8O7 asam sitrat. Terus asam sulfat cairan aki H2SO4 itu terkenal banget gak sih, kayak H2SO4. Terus sifat basa, dia tuh pH-nya lebih dari 7, kita udah tahu. Terus merubah lakmus merah jadi biru. Terus di air dia melepas ion OH-. Contohnya kayak NaOH, natrium hidroksida di sabun deterjen. Terus KOH, kalium hidroksida di sabun ya. pH-nya 12 cenah. Terus NH4OH, amonium hidroksida di pupuk. Terus ini ada video, kalau gue tampilin kayak gak usah lah ya. Nah ini topik bahasannya, nanti ada teori ya kayak gini, bisa dibahas sendiri. Terus yang ini dasar. Oke. Teori dan tipe asam basa. Jadi ada 3 teori yang bakal dipelajarin. Gue nggak tahu, mungkin masih ada teori lainnya, tapi kan gue nggak, ya udahlah ya, kayak ya udah. Di sini ada teori Arrhenius. Menurut dia, asam itu sebagai penghasil H+ atau H3O+, basanya penghasil OH-. Kalau Bronsted Lowry, dia tuh donor proton H+, yang ngasih proton H+, terus bahasanya sebagai akseptor proton H+. Kalau ini tuh kebalik, kalau Lewis itu sebagai akseptor pasangan elektron tapi bukan H+ ya. Lewis itu dia tuh asamnya sebagai akseptor, bahasanya sebagai donor. Jangan sampai kebalik antara Bronsted Lowry sama Lewis ya. Kayak jangan sampai. Terus di sini teori dan tipe asam. Di Arrhenius ini yang paling, menurut gue kayak paling banyak dipakai, HCl. Dia tuh kan melepas H+ ya, ini H+-nya. Kalau dia melepas H+, berarti dia kan asam, berarti HCl ini asam. Valid. Terus yang Bronsted Lowry ada pasang konjugat. Pasang konjugat apa sih? Kalau kalian pernah dengar, ada yang namanya jadi di Bronsted Lowry itu ada yang namanya asam, ada yang namanya basa, ada yang namanya asam konjugasi, ada yang namanya basa konjugasi. Nah, di sini kita bisa tahu sendiri dari reaksi ini yang mana jadi asam, yang mana jadi basa. Jadi di sini tuh NH3 sebagai basa. Sebenarnya NH3 juga bisa jadi asam. Nah, tapi kalau di sini dia jadi basa. Di sini NH4+-nya dia jadi bersifat asam karena dapat memberikan proton pada H2O, sedangkan H2O-nya bersifat basa karena dapat menerima 1 proton dari NH4. Asam konjugat adalah basa yang telah memperoleh ion hidrogen. Sementara basa konjugat adalah yang tersisa setelah asam telah memberikan proton dalam suatu reaksi kimia. Rumus asam basa sendiri ada sebenarnya. Itu nah ini ya gue deketin aja deh. Nah ini rumusnya. Jadi misalnya basa, asam sama basa itu kan bisa dihafalin ya. Enggak sih, asamnya aja sih bisa dihafalin. Kalau basa kan kita tahu sendiri, basa itu kan dari golongan 1A sama golongan 2A. Terus sisanya itu pasti basa lemah. Terus yang asam juga, asam kuat itu bisa dihafalin kan, kayak ada HCl, H2SO4, gue sendiri lupa, tapi pokoknya ada berapa ya? Gak banyak kok, dikit kok, kayak gitu. Sisanya terus asam lemah gitu. Udah kayak gini bahasa. Kalau misalnya kalian mau screenshot atau kalian bisa
bisa ketik sendiri ini apa linknya. Menurut gue bisa lah kalian pasti. Terus gue lupa deh di mana ini. Terus yang Louis itu di sini dia tuh BF3-nya sebagai akseptor. Kenapa? Soalnya di sini yang jadi pendonornya tuh NH3. Ini kalau ini nih namanya dia tuh apa ya? Kovalen koordinasi. Kalau misalnya di ikatan kimia dia tuh namanya kovalen koordinasi. Ini kovalen koordinasinya. Jadi kayak ini dia yang between. Terus berarti di sini BF3 itu sebagai asam karena dia tuh akseptor. Kayak yang tadi di sini dia tuh asam kan sebagai akseptor, sementara donornya itu yang NH3. Dia yang ngasih Pb. Terus teori dan tipe asam basa. Jadi model asam dan basa Arrhenius diperluas dengan model Bronsted-Lowry. Jadi ini tuh kayak yang ya gitulah, pasti kalian bisa lah. Kayak Arrhenius tuh lebih apa ya, kayak kurang luas, terus makin luasnya Bronsted-Lowry, terus makin luasnya lagi Lewis. Udah gitu doang kok PPT-nya. Terus teori dan tipe asam basa. Secara umum, asam basa dikaji dalam sistem dengan pelarut air. Kayak yang gue bilang tadi di awal, yang perlu di-highlight itu, dia tuh kalau misalnya asam, di air tuh melepas ion H+, sementara kalau basa, dia tuh melepas ion OH-. Terus di dalam proses yang disebut disosiasi, ini tuh ada hubungannya sama kesetimbangan. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya asam basa kuat, dia tuh kan nggak setimbang ya, soalnya terionisasi sempurna. Tapi kalau asam basa lemah itu dia sebagian kan, dia tuh setimbang. Kayak gitu, kekuatan suatu asam ditentukan oleh jumlah mol H3O+. Kayak yang balik gak ya? Balik aja. Kayak yang ini nih kata dia, Arrhenius penghasil H+ atau H3O+. Kalau itu banyak berarti itu asam. Kekuatan basa ditentukan oleh jumlah mol OH-. Kita udah tahu sendiri. Terus asam kuat dan basa kuat terdisosiasi sepenuhnya dalam air. Ini yang tadi gue bilang berarti dia tuh nggak setimbang. Ya cuma kayak ke arah kanan aja. Terus asam lemah dan basa lemah hanya terdisosiasi sedikit meninggalkan sebagian besar asam. Nah ini yang dia tuh ada kesetimbangan. Kayak reaksinya bolak-balik gitu. Terus teori dan tipe asam basa. Capek ya, Wak? Jadi di sini di dalam air molekul Ha, suatu asam kuat terdisosiasi nih, tadi udah disebutin. Terus yang ini juga tidak terdisosiasi sempurna. Ini udah kita pelajarin tadi. Terus juga kalau nggak salah bab sebelumnya itu tentang kesetimbangan kan ya, jadi pasti udah bisa lah. Terus beberapa asam lemah. Oh ya, asam diprotik. Asam diprotik itu asam yang dapat mengalami satu atau dua disosiasi bergantung pada pH. Jadi dia tuh bisa lebih dari satu gitu, bisa satu atau dua gitu. Kayak ini kan ada dua gitu kan. Terus seperti asam karbonat adalah asam diprotik yang memiliki 2H+ yang terdisosiasi satu dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu gitu dia tuh bisa terdisosiasi satu. Terus beberapa asam kuat seperti asam sulfat adalah asam diprotik yang memiliki 2H+ yang terdisosiasi satu dalam satu waktu. Kayak gini, asam diprotik tuh jadi dapat mengalami satu atau dua disosiasi bergantung pada pH. Ya, pH-nya ada yang lemah, ada yang kuat, kayak gitu. Terus basa kuat sebagai elektrolit kuat. Jadi nggak cuma asam yang bisa jadi elektrolit. Terus ya kayak gini-gini terbentuk dari logam 1A dan 2A kayak yang tadi gue bilang. Jadi ini satu, kayak kalian pasti hafal sendiri, golongan 1A itu halina kamu bicara frustasi ya gak sih? Sama gak sih? Yaudah samain aja. Terus basa lemah ini tuh kayak gini, masukkan sedikit ion dalam larutan. Dia tuh reversible gitu kan, setimbang soalnya lemah. Terus contohnya itu ada soda kue. Ini nih gue punya nih pembersih kaca. Gak penting ya, ya udahlah. Terus masuk ke sini, kesetimbangan asam basa.
Karena disosiasi asam atau basa kuat dalam air pada dasarnya sempurna, ya kan? Asam kuat, basa kuat itu kan sempurna. Kalau asam lemah, basa lemah itu kan gak sempurna. Gue ulang-ulang biar hafal ya. Gak apa-apa. Bla 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 bla. Jangan, gak boleh gitu. Ekspresi kesetimbangan asam basa lemah dapat dinyatakan dalam konstanta disosiasi asam lemah Ka dan basa lemah Kb, kayak yang kita tahu sendiri di bab sebelumnya. Konsentrasi molar produk dibagi dengan konsentrasi molar reaktan. Ini rumus warna apa lagi? Pink aja kali ya biar lucu. Salah. Jelek. Ya udah biarin. Konsentrasi molar produk dibagi dengan konsentrasi molar reaktan. Itu rumus apa? Itu rumus K. Oke. Terus air adalah cairan murni dengan konsentrasi konstan dan dihilangkan. Biar kalian bisa ngitungnya cepet. Jadi maksudnya itu air itu kan konstan kan. Jadi itu tuh bisa diabaikan nanti deh. Nanti ada contohnya. Jadi nggak usah ditulis gitu. Nanti ada contohnya guys. Nih contohnya. Kesetimbangan asam basa. Di sini ada HCHO2. Dia tuh asam lemah, makanya reversible. Terus kita nyari Ka-nya. H3. Jadi kan tadi kan rumusnya itu produk dibagi dengan reaktan. Jadi produk dibagi dengan produk dibagi dengan reaktan. Loh, kenapa H2O-nya nggak ditaruh? Soalnya dapat dihilangkan, ya kan? Air adalah cairan murni dengan konsentrasi konstan dan dihilangkan. Jadi H2O-nya nggak ditulis, sama kayak yang di sini H2O-nya juga nggak ada kan. Jadi dia tuh cuma nulis CH3NH2 aja di sini, oke? Terus kalau buat masalah hitungannya pasti kalian bisa. Nah ini catatan ya, kecil, kesetimbangan terletak di kiri, mendukung reaktan. Kalau besar, nilai Ka atau Kb-nya, kesetimbangan terletak di sebelah kanan, mengutamakan produk. Asam lemah memiliki nilai Ka yang kecil, sedangkan yang kuat Ka-nya besar. Berarti Ka ini jelek. Berarti Ka ini dia tuh ngikutin pH gitu ya. Semakin kuat basanya, semakin besar nilai Kb-nya. Berlaku juga buat yang Kb. Ini agak ngeri sih. Jadi kesetimbangan asam basa diprotik dan poliprotik menghasilkan lebih dari 1 ion H+ per molekul. Lanjut, kesetimbangan asam basa masih ya. Jadi kita tahu sendiri asam diprotik itu kan tadi 1 atau 2 asam yang dapat mengalami 1 atau 2 disosiasi bergantung pada pH. Kalau poliprotik berarti bisa lebih dari 2 gitu kan, bisa 2 atau lebih. Nah, dia tuh jadi ya ini menghasilkan lebih dari 1 ion H+ per molekul. Jadi kayak ini contohnya H2CO3, dia tuh melepas H+, menghasilkan ion H+, terus habis itu sama HCO3-. Terus habis itu HCO3-nya dilanjut ke sini, melepas H+ lagi, kayak gitu. Terus ini ada contoh di kehidupan kita, jadi dari asap, dari CO2, terus bereaksi dengan air menghasilkan HCO3- sama H+, terus habis itu koral, CaCO3 menghasilkan Ca2+ ditambah CO32- yang bergabung sama H+, terus menghasilkan HCO3-. Terus kenapa kalau ngeluarin HCO3-? Akibatnya terjadi reaksi pengambilan dari CO32- dengan sendirinya. Diambil oleh asam sehingga di laut batu karangnya akan terkikis yang tentunya berpengaruh ke hewan bahkan manusia. Itu. Terus ini. Berapa H+ dari larutan 0,5 molar HF dan Ka-nya udah diketahui. Nah, ini tuh kayak waktu gue sekolah, waktu gue SMA, ini tuh makanya mula-mula sama gak sih reaksi sama sisa atau setimbang gitu. Nah, di sini emang 0,5-nya udah diketahui. 0,5. Terus ini kan emang gak ada ya di soal, jadi mula-mulanya gak ada. Terus ini -X, ini plus, terus ditambah. Jadi 0,5 -X
X, X. Kalau Ka kita tahu sendiri, dia itu produk pereaktan, ya kan, produk pereaktan. Terus Ka-nya udah diketahui 7,1 dari sini. Terus X pangkat 2 per 0,5 min X sama dengan 71 kali 10 pangkat min 4. X2 nya ini karena dari sini ya. Aduh, jelek. Gue nggak tahu cara andunya. Terus habis itu 0,5 min X sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 4. Terus habis itu dikali silang ngasilin ini sama dengan 0. Terus kita cari X1 X2 nya pakai rumus ABC sama dengan 0,0185. X nya diketahuin berarti molar H plusnya diketahuin, molar F minnya diketahuin, terus HF nya juga diketahuin segini. Terus ini ada pertanyaan, apakah aproksimasi dapat dilakukan? Bisa nggak ya? Kapan kita boleh menggunakan aproksimasi? Jawabannya ada di sini guys. Jika persen ionisasi lebih kecil daripada 5%. Ya, garis bawahin. Anjir. Nah, berarti kita butuh persen ionisasi. Gimana sih persen ionisasi caranya? Jadi caranya itu konsentrasi asam terionisasi dibagi konsentrasi awal asam dikali 100%. Tapi di sini ada catatan, ada bintangnya nih. Untuk H plusnya untuk asam monoprotik. Monoprotik itu kan kita udah tahu sendiri di protik itu kan yang kayak menghasilkan lebih dari satu ion H+, kayak H2CO3, H2SO4. Kalau monoprotik itu lebih kayak ke HCl, kayak mono satu, ya. Gaya banget dah. Ya gitu deh pokoknya. Nih kayak di sini nih kita pakai apa ya? Mirip kayak rumus yang tadi, bukan mirip soal kayak tadi. X-nya segini, terus dimasukin konsentrasi asam terionisasi, awal asam dapatlah persen ionisasinya 3,8. Lebih kecil kan dari 5%, berarti oke. Terus misalnya nih, dia tuh dapat segini. Ini X-nya beda ya. Kalau ini kan 0,019, ini 0,006. Terus dapat persenannya 12%, lebih dari 5% dong, berarti tidak oke. Kayak gitu. Terus skala pH dan reaksi asam. Air adalah amfoter, dapat bertindak sebagai asam atau basa. Iya ya, jadi di sini H2O-nya bisa jadi basa, di sini H2O-nya bisa jadi asam. Kayak gitu. Terdapat reaksi bolak-balik. Dalam air murni konsentrasi H3O plus dan OH- pada suhu 25% masing-masing 10 pangkat min 7. Jadi H3O plusnya 10 pangkat min 7, OH-nya juga 10 pangkat min 7. Nah ini tuh lebih kayak apa ya, konstanta, ya kan? Ini konstanta pada 25%. Jadi H3O plus dikali OH-. Ini kita tahu sendiri netral itu pH-nya sama, asam itu pasti H plusnya lebih gede, kalau basa itu OH-nya lebih kecil. Ini bau-bau mau ke arah buffer sih kalau nggak salah. Terus abis itu ini ada contoh soal. Ini emang udah dari sononya kayak gitu, kayak apa ya, konstantanya. Terus ini H plusnya emang udah diketahuin. Terus ini tinggal dicari deh OH-nya. Kan ini udah emang apa ya, ini aku tambahin. Ini kan rumusnya. Terus tinggal masukin di sini. Jadi hitam jelek. Ya udahlah. Terus lanjut ke skala pH dan reaksi asam. Skala pH merupakan skala logaritmik karena emang itu kecil gak sih, jadi pakai logaritma. Terus merupakan logaritma negatif basis 10 dari H3O+. Jadi pH itu apa sih? Jadi pH itu tuh power of hydrogen. Bener gak sih? Power of hidrogen. Kekuatan hidrogen. Dia tuh buat tahu derajat keasaman. Sementara ada lagi nih pH, tapi tulisannya tuh P-nya gede, H-nya kecil. Dia tuh gugus fenil, cincin aromatik gitu. Terus udah ya, lanjut ya. Ini udah tahu, tadi udah dibahas. Nah, terus ke sini.
skala pH dan reaksi asam basa. Di sini ada alat ukurnya. Yang ini dia tuh pengukur pH, apa ya, termo pH kali ya namanya ya. Terus yang di sini ada kertas pH. Terus yang di C ini indikator yang mengubah warna sesuai dengan nilai pH. Ini pernah lah, ya nggak tahu sih pernah atau enggak, tapi semoga udah pernah, soalnya kayak seru banget gitu, berubah-berubah, keren. Terus ini gue zoom aja kali ya. Suara gue ada 2 nggak sih? Terlalu gede nggak guys? Nggak. Nah, ini gastric juice. Jadi ini ada pH-nya, gila, HCl kecil banget gak sih? Asem banget, parah. Terus ini ada gastric juice. Bisa gak ya? Oh, enggak. Gastric juice itu cairan di gastrik, cairan di lambung. Dia tuh pH-nya 1,6. Tapi kayak setiap orang depend sih. Cuma kayak rata-ratanya 1,6. Terus jus lemon ada 1,22. Cuka. Nih. Carbonated beverage. Soda. Jadi kenapa orang yang mah itu nggak boleh minum soda banyak-banyak, karena emang dia pH-nya udah kecil guys. Jadi kayak jangan sering-sering ya. Cintai ginjalmu. Sea water dia masuk ke basah, soalnya lebih dari 7. Kayak gitu-gitu. Lanjut. Nah, ini lambung. Jadi asam lambung mengandung HCl dan diproduksi oleh sel parietal yang melapisi lambung. Saat protein masuk, makanan yang kita konsumsi ada proteinnya. Masuk, HCl disekresikan hingga pH mencapai 2. pH 2 itu optimum untuk pencernaan. Terus kalau asam lambung naik, mah, kembung, mual, dinetralisir sama basa biar jadi netral. Kayak obat mah itu tuh katanya kata dosen aku, dia tuh aluminium hidroksida. Dosen ST13 keren guys. Dan magnesium hidroksida. Tidak heran obat mah itu pakai basa karena untuk menetralisir. Lanjut ke slide 21 gak sih? Skala pH dan reaksi asam basa. Dari tahun bla 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 ya, itu 5,2. Ini cuma masukin pH aja ya guys. Terus ini kayak biasanya kita dari H+ ke pH, ini jadi dibalik dari pH ke H+. Dapatlah. Terus konsentrasi ion OH- dalam sampel darah 2,5 kali 10⁻⁷. Ini kalau kalau H+ kan langsung dapet kan. Kalau ini kan harus diubah gitu dulu kan. Sama aja sih. Cuma ini dari POH kayak gitu-gitu. Bisa lah pasti. Terus skala pH dan reaksi asam basa. Reaksi netralisasi asam dan basa. Suatu asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Ya. Kalau dari asam kuat sama basa kuat dapat menghasilkan garam dan air. Kalau asam atau basa, asam dengan logam atau basa sama logam dapat menghasilkan garam dan gas H2. Kayak gitu. Ini kan HCl tuh asam kuat, NaOH kan basa lemah. Basa kuat karena dia dari golongan 1. A. H+ bereaksi dengan OH- membentuk air menyisakan ion Na+ dan Cl-. Ini karena sama jadi dicoret. Na coret Na, Cl- coret Cl-. Udah deh, ini persamaan ionik bersih. Reaksi asam basa dari asam kuat akan menghasilkan larutan garam yang bersifat netral, kayak tadi aku bilang ya. Lanjut, skala pH dan reaksi asam, hidrolisis garam. Reaksi kation atau anion suatu garam atau keduanya dengan air. Jadi ini dengan air ya, dengan air. CH3COONA bisa menghasilkan Na+, CH3COO-. Terus dari sini CH3COO- dengan air dapat menghasilkan CH3COOE. Astaga.
CH3 COOH ditambah OH- gitu. Lagi-lagi ini kan produk ya. Produk dibagi sama reaktan. Lagi-lagi H2O-nya nggak ditulis ya. Ingat. Ingat. Oke. Terus ini apa rumusnya dikali ini per KW samanya astaga KW per KA. Terus juga di sini ada rumus lagi pakai akar KW kali CG ini tuh konsentrasi garam per KA. Konsentrasi garam itu bisa dari soal atau kalian bikin sendiri. Dari soal dari yang kalau misalnya kalian bikin mula-mula reaksi sama sisa itu bisa didapat dari situ. Terus garam yang menghasilkan larutan asam. Ini juga sama aja. Ya udah sama aja. Ini bedanya kalau H+ itu dia Kb, kalau OH- dia Ka. Kebalik. Dibalik. Enggak dibalik deh. Gitu emang udah gitu. Garam hidrolisis sempurna. Kalau yang tadi kan itu apa ya? Bukan sempurna gitu. Karena kalau ini tuh yang sempurna, jadi udah apa ya Ka sama Kb-nya dimasukin. Kalau buat OH- sendiri di sini dibalik aja. Kayak gitu. Terus ini ada apa ya reaksi asam kalau misalnya kationnya tuh basa kuat, anionnya asam kuat kayak NaCl, Ki, KNO3, RBBr, BaCl2, ion yang mengalami hidrolisis itu nggak ada netral karena dia tuh ini kan dari basa kuat, ini asam kuat, ini kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh jatuhnya netral kayak yang tadi aku bilang di slide sebelumnya. Kalau asam kuat sama basa kuat itu bereaksi, dia tuh jadi garam. Gitu. Garam dan air. Kation dari basa kuat, anionnya dari asam lemah kayak CH3CONA. Dia tuh pH-nya lebih dari 7. Jadi Na-nya di sini kan basa kuat. Jadi basanya lebih kayak dominan. Terus dari basa lemah, asam kuat. Di sini asam kuatnya itu kan Cl. Jadi dia tuh pH-nya kurang dari 7. Terus dari sama-sama lemah, anion dan kation bisa ada 3. Terus kation kecil bermuatan tinggi, anion dari asam kuat. Kationnya terdehidrasi. Dia tuh sama kayak asam. Terus lanjut ke sini. Lanjut ya. Ini ada soal penelitian yang dilakukan oleh BB Biogen Deptan di Bogor menunjukkan ini kita nggak pakai soalnya, yang kita pakai itu HCN sebanyak 0,9 molar. Oh iya, sebentar. 0,9 molar dan liternya itu 50 ml ratan HCN. Di sini didapat dari ini tuh mol ya, didapat dari molar kali liter 0,45. Terus dicampur dengan 9 ml NaOH 0,05, 0,45 juga. Terus bla 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 dapat 0, sisanya 0, ini 0,45. Pakai rumus yang tadi, OH- sama dengan akar KW kali Cg ini konsentrasi garam. Dari konsentrasi garamnya itu NaCN ya. Kayak yang tadi aku bilang tadi, kalau asam kuat sama basa kuat itu jadi garam plus air. Kayak gitu. Terus ini dapat kita cari Cg-nya 0,45 mmol per 5959 itu dari 50 larutan HCN ditambah 9 ml liter NaOH sama dengan 0,08 kayak gitu. Terus habis itu pakai OH-nya ini pakai rumus yang ini, rumus yang tadi. Oh my god. Ke rumus yang ini bla 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 dapat 1,6 terus dijadiin POH terus dijadiin pH dapat pH-nya 7,2.
kayak gitu. Terus habis itu nih buffer. Ini kayak apa ya, fakta-fakta buffer. Ketika asam atau basa ditambahin ke air, pH berubah secara drastis. Dalam larutan buffer, pH kalau dalam larutan buffer pH-nya itu dipertahankan. Kalaupun berubah, dia tuh berubah dikit, guys. Berubah dikit banget gitu katanya. Terus buffer itu tuh ada di, kalau kalian merhatiin, ada di larutan infus untuk mengontrol agar cairan yang mau masuk disesuaikan dengan pH darah. Kayak gitu. Lanjut, buffer sebagai daya tahan. Jadi misalnya buffernya awalnya pH-nya 4 agar berubah satu satuan. Kalau ditambah asam, pH-nya jadi 3, ditambah basa, pH-nya jadi nambah. Tambah 1 jadi 5. Terus yang mempengaruhi daya tahan buffer itu konsentrasinya, konsentrasi penyusun buffer, sama perbandingan konsentrasi asam per konsentrasi garam, atau konsentrasi basa per konsentrasi garam. Kapasitas maksimum bila sama dengan 1. Jadi ini konsentrasi asam per konsentrasi garamnya itu kalau nilainya 1, kapasitas maksimumnya sama kayak yang basa juga. Yang basa yang konsentrasi basa per konsentrasi garam. Kayak gitu. Terus ini buffer asam lemah dan garamnya. Terjadi efek ion senama gas. Terus ini kayak yang tadi, rumusin tadi, Ca itu konsentrasi asam ya. Konsentrasi loh, bukan Ka. Terus buffer basa lemah dan garamnya sama aja, kayak gitu. Bedanya ini Cb, ini juga Kb. Terus abis itu buffer mekanisme kerja. Bila X mol H+, by the way yang ini gue lupa bilang, ini tuh keberadaan dari ion asetat menekan ionisasi dari asam asetat. Terus keberadaan dari asam asetat juga menekan ionisasi dari asetat. Kayak gitu, Ca konsentrasi asam. Udah itu doang. Terus bila ada mol H+ ditambahkan ke dalam buffer asam, maka jumlah garam berkurang. Jumlah asamnya sebaliknya bertambah. Kalau X mol OH ditambahkan, jumlah asamnya berkurang, jumlah garamnya bertambah. Gitu doang bedanya. Terus ini juga ada rumusnya, mol asamnya bertambah, di sini mol asamnya berkurang. Yang perlu dihafalin cuma jelek entar. Lebih baik ini aja ya dah. H+ sama OH-. Kalau OH- asamnya berkurang, kalau H+ asamnya bertambah. Gitu aja. Pasti pada nyadar juga kok. Terus ini ada contoh soal. Ini asamnya, pH darah dipertahankan pada kisaran 7,4 bla 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 bla. Yang kita perlukan soalnya, berapakah pH campuran yang terbentuk dari larutan 500 ml asam karbonat 0,1 dan 500 ml natrium karbonat 0,01. Ini langsung aja dimasukin 0,5-nya dari sini dijadiin liter, terus dapat 0,05, terus kita cari garamnya. Ini kan langsung garam ya, natrium bikarbonat ini. Terus habis itu dapat 0,005, terus langsung pakai rumusnya segini-segini dapat, terus dijadiin pH. Kalau yang ini kan basa kuat, asam format juga itu asam, jadi nggak langsung ada garam. Jadi ini tuh pakai apa ya? Pakai yang mula-mula reaksi sama sisa atau setimbang yang tadi, baru kalian ntar dapat. Lanjut, buffer dalam plasma darah. Jadi H2CO3 asam karbonat asam karbonat kayak gitu. Jadi sistem buffer dalam cairan tubuh, CO2 ditambah H2O reversible, H2CO3, terus
iniin lagi HCO3 ya, kayak gitu. Kelebihan H3O+ masuk ke cairan tubuh bereaksi dengan HCO3-. H2CO3 plus H2O bergeser ke arah reaktan, ke arah kiri ya, sesuai ini. HCO3- ditambah H3O+. Kelebihan OH, kesetimbangan bergeser ke arah produk. Di dalam tubuh, konsentrasi asam karbonat berkaitan erat dengan tekanan CO2, tekanan gas atau parsial CO2. Jika level CO2 naik, H2CO3 meningkat. Kesetimbangan bergeser menghasilkan lebih banyak H3O+ yang menurunkan pH, jadi lebih asam. Kondisi ini disebut asidosis. Kalau penurunan tingkat CO2 menyebabkan pH darah tinggi. Kalau CO2-nya turun, pH darahnya naik, disebut alkalosis. Kalau pH darah naik, berarti kan cenderung ke arah basa kan, kayak gitu. Terus ini ada kalau asidosis, CO2-nya naik, pH-nya turun. Ini ada symptoms itu apa sih? Symptoms apaan sih? Demi apapun lupa guys. Kalau nggak salah gejala dah. Terus causes itu penyebabnya, terus treatmentnya, cara mengobati, kayak gitu. Bisa nih dicatat nih kalau misalnya ada tanda-tandanya. Terus ini ada asam basa dalam kehidupan, ada contoh-contohnya di YouTube, nonton aja sendiri. Bagus-bagus, sumpah keren-keren banget, bikin ngerti, asli. Udah deh, terima kasih semuanya yang udah nonton. Gak ada yang ngasih minum, gue pegal banget ngomong. Makasih udah nonton sampai habis. Semoga UAS kita bisa dapet A++++, amin. Kasih, gue Kathleen, selamat bye.